Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas siang Anda, kami akan memberikan informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita untuk pantau langsung di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Es Parman terpantau cukup normal dan juga lancar di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dan kurangi laju kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan berikutnya dari tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang terpantau di kawasan ini masih cukup normal dan lancar di kawasan ini dan didominasi oleh kendaraan pribadi yang melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari Jalan Letjen Es Parman yang akan menuju ke Latu Menteng juga masih relatif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan berkonsentrasi ketika Anda sedang berkendara. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita untuk pantau di Pospol Ciawi, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga angkutan umum pada kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Baik dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin maupun Tajur dan dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Tajur. Antisipasi banyaknya angkutan umum dan juga para pedagang yang berhenti untuk menawarkan dagangannya di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan berikutnya di kawasan yang ketiga, tepatnya di Pospol Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau normal dan lancar. Tidak ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan ini, namun kami himbau untuk selalu berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari para pejalan kaki dan juga para pengguna sepeda. Dan berikutnya di kawasan yang terakhir, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini juga masih terpantau cukup normal dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya cukup lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kami himbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau overdimension dan overloading ini melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya pasal 169 dan juga 277. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi dan juga pidana serta juga denda. Mari taati peraturan undang-undang untuk menjaga keselamatan bersama dan kelestarian infrastruktur jalan. Stop dan tolak kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan sekarang juga, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Belitung bersama Polsek Badau dan kelompok tani Rumah Hijau melaksanakan panen jagung di lahan produktif seluas 5.000 meter persegi di Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di balik hijaunya alam Belitung, Desa Badau menyimpan semangat kebersamaan yang tumbuh subur, bukan hanya dari tanah yang ditanami, tapi juga dari hati yang peduli. Polres Belitung, melalui program ketahanan pangan nasional, hadir bukan sekadar menjaga keamanan. Hari ini, Polres Belitung bersama masyarakat dan kelompok tani Rumah Hijau memanen hasil kerja bersama tanaman jagung yang tumbuh di lahan 5.000 meter persegi. Lahan seluas 5.000 meter persegi yang ditanami 7.000 pohon jagung sejak Januari lalu, kini membuahkan hasil. Setelah 120 hari masa tanam, jagung pipil kering seberat lebih dari 1 ton berhasil dipanen secara gotong royong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami Polres Belitung melaksanakan panen jagung dalam rangka ketahanan pangan dengan luas lahan 0,5 hektar dengan hasil 1,2 ton. Semoga hasil panen ini dapat bermanfaat bagi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Belitung. Kapolres Belitung menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa peran Polri kini semakin luas, tidak hanya dalam bidang keamanan, namun juga aktif mendukung program-program strategis seperti ketahanan pangan. Jagung yang dipanen tidak hanya menjadi hasil bumi, tapi juga sumber daya penting untuk pakan ternak mendukung terciptanya ekosistem pertanian terpadu di wilayah Badau. Panen ini menjadi simbol nyata bagaimana kemandirian bisa tumbuh melalui sinergi antara warga dan aparat kepolisian. Panen jagung di Desa Badau bukan sekedar hasil pertanian, tetapi bukti bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat mampu menciptakan perubahan. Ketika aparat dan rakyat bergerak bersama, sinergi itu tumbuh dan negeri pun ikut berkembang. Panen Raya Polres Belitung. Pemirsa, tim Alfa 1 Satgas 3 Preventif Operasi Manago Raya kembali melaksanakan patroli jalur klasik selama 7 hari di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Patroli ini dilakukan di sejumlah titik rawan termasuk bekas camp, kebun hutan dan jalur pegunungan yang meliputi wilayah Taman JK, Pegunungan Poagi, Patanggoa hingga Taunca di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Kasat 3 Preventif Ops Manago Raya Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre yang juga menjabat sebagai Dansat Brimopolda Sulawesi Tengah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya dari ancaman kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Patroli ini bertujuan mempersempit ruang gerak penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama bagi masyarakat pekebun yang tinggal atau beraktivitas di wilayah pegunungan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pengamanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Satgas Manago Raya ingin memastikan situasi Kaptipmas tetap kondusif dan masyarakat dapat merayakan hari besar keagamaan dalam suasana aman dan tentram. Kami Satgas 3 Preventif Ops Manago Raya 2025 atas dasar perintah Bapak Dansat Brimob Sulawesi Tengah, Bapak Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre SIK MSI selaku Kasatgas 3 Preventif rutin melaksanakan kegiatan patroli di jalur-jalur klasik, bekas camp pelatihan, pegunungan, perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan hutan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Sebelum pelaksanaan patroli, tim Alfa 1 terlebih dahulu menerima arahan perintah pimpinan. Arahan tersebut mencakup pembekalan terkait kondisi medan, karakteristik kontur wilayah, serta potensi gangguan keamanan. Tim juga menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis Ops Manago Raya untuk memastikan kesiapan fisik seluruh personel. Patroli jalur klasik terus dilaksanakan karena efektivitasnya dalam menjangkau area-area yang sulit dijangkau kendaraan. Wilayah yang disisir seringkali merupakan jalur lama yang pernah digunakan oleh kelompok radikal sebelum ditumpas oleh aparat. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari warga setempat. Sejumlah petani yang ditemui di desa saat itu, khususnya di wilayah Poagi, mengaku merasa lebih aman saat beraktivitas. Salah seorang tokoh masyarakat, Papa Kede, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Satgas Manago Raya. Berkebun di daerah air panas bagian Poagi, dan saya ketemu bersama dengan petugas yang ada di Tokorondo pada pagi ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah untuk
membantu kami masyarakat dalam keamanan. Semoga untuk selanjutnya tetap kita jalani dengan kerjasama yang baik bersama masyarakat. Ops Madagoraya merupakan operasi pemeliharaan. Meski telah dinyatakan berhasil secara formal, operasi ini tetap dilanjutkan dalam bentuk upaya pencegahan demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.